Ya Habibi ya Muhammad. Yamin awliyaka min syarri Susanul syadi syamdal qadir Syekh Ibrahim Akhadwati wa syamsa Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Syekh Abdul Mujahid Yadudin Asyam bin Syarwan Syekh Ibrahim Al-Qadir Syekh Abdullah Al-Fatihah Billahi minasyaitanir Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Shiratal ladzina an'amta alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumiddin amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama ditakdir akan Allah kembali berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini langgar yang mulia. Semoga berkumpul kita, berjamaah kita, beriktikaf kita di dalam ini langgar, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memandang rahmat dan meridai lawan kita barataan. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Allahumma sannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarih fid dharain amin. Kembali insyaallah malam ini kita melanjutkan kajian kita, sama-sama kita belajar menuntut akan ilmu yang difardukan oleh Allah, yaitu ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Di halaman 37 dalam kitab Jauharah Tauhid. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bi asrarihi
fid dharaini amin. Khatimah ini suatu khatim. Terlebih afdal zikir itu la ilaha illallah serta hadir maknanya, karena nas kitab dan hadis dan kata setengah jumhur Malikiyah daripada Maturidi radhiyallahu anhu, dan bid'ah orang nang zikir Allah Allah atau hu. Nah, halnya atas demikian juga. Dan kata Al-Izzu yang anak Abdus Salam, maka zikir dengan Allah Allah ini halnya memendekkan atas demikian itu, maka yaitu daripada bid'ah nang qabih dan fi'il orang jahil. Ini menurut kata Izzu anak Abdus Salam. Dan kata Syekh di dalam Syarah Dalailul Khairat, karena bahwasanya demikian itu setengah daripada kurang adab kepada Allah Ta'ala, melainkan, nah jadi ada istisnanya dalam hak orang yang mustaghraq dalam tauhidnya. Orang nang istighraq, nah, orang nang asik sudah, nah, orang nang mantap sudah, orang nang sudah syakar dengan zikir kepada Allah. Kenapa? Karena sebab demikian itu telah mengajarkan masyaikh ahli tasawuf atas demikian itu akan setengah anak muridnya nang sampai kepada martabat demikian itu. Tetapi ada nang terlebih afdalnya dalam hak orang itu zikirnya dengan la ilaha illallah juga, karena nas dalam kitab dan tafsil masalah itu yaitu telah tersebut dalam beberapa kitab ahli tasawuf yang mutawalat. Maka ujar Sidin, engkau lihat dalamnya, jikalau engkau hendak menuntut dia, menyebut musannif dalam menyatakan ikhtilaf ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan orang Mu'tazilah. Nah, jadi berzikir la ilaha illallah ini nih itu secara lisan untuk orang umum ini lebih utama. Nah, bagi kalangan orang yang sudah istighraq dalam tauhidnya, nah ini kada apa-apa nang demikian, karena guru para masyaikh ahli tasawuf
itu mengajarakan anak muridnya. Yang mereka itu murid-muridnya itu sudah sampai kepada martabat demikian itu. Inang Allah, Allah, Allahu, Allah, hu. Nah itu tuh. Itu orang yang mustagrak sudah dalam tauhidnya. Nyoba lumpang jer. Nah, belum istighraq nih, belum tenggelam dalam tauhidnya. Kayak apa nih ini? Boleh kada? Nah, kan guru sudah menyuruh, guru sudah mengizini, baca aja, baca aja. Tetapi yang paling penting adalah paham makna yang dikandung oleh nama Allah tadi. Itu yang paling penting. Paling penting itu isinya. Bukan kulitnya. Kalau amal itu, amal itulah amal kita, amal zahir kita. Ini mati, rohnya tuh, roh amal itu adalah ikhlas. Itu kalau dalam segi amal zahir. Berzikir itu penting isinya, tapi bukan berarti kulitnya kada dibaiki. Kulitnya baik, isinya baik. Nang kaya kulit lawan isi penting benar. Apalagi masalah berzikir. Di dalam berzikir la ilaha illallah, makna yang dikandung la ilaha illallah itu isinya ngarannya. Isi makna yang dikandung oleh la ilaha illallah. Yang dikandung oleh la ilaha illallah itu, makna yang dikandung la ilaha illallah itu, iya nang wajib 20 tuh kita makrifat akan sifat Allah. Nang mustahil 20 nang satu harus. Kalau isi iktikad itu 50 iktikadnya. Ini ngarannya isi la ilaha illallah. Isi la ilaha illallah. Ini yang paling diutamakan lawan kita, mencari isi kalimat musyarrafah ini. Karena munnya kada tahu isinya, makna yang dikandungnya, maka kada berdampak positif lawan jiwa seseorang itu.
lawan batin seseorang itu. Ya isinya nang ianya. Bismillah, minuman dulu. Apa isinya? Kan semalam kada mahangusakan, kada membakar akan mulut Anda ketika Anda mengucap, mengata api, 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 itu kada terbakar lidah kita. Kita mengucap tuh menyambat, banyak menyambat api, 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 itu kada terbakar. Kalau kita menyebut namanya saja, nah, mun ngarannya aja tuh nang disambat. Kayak itu juga kita kada akan terasa kenyang kita mengucap nasi, 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 nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, kenyang lah. Bubuihan nih kamu untung tetap kada kenyang. Engkau tidak akan kaya ketika engkau mengucap duit, 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 duit. Maka yang paling penting engkau menyebut namanya dan engkau mengetahui makna yang dikandung oleh namanya. Ini ngarannya mengaji isi. Nah, tugas kita mengkombinasikan kulitnya digawi, isinya pun digawi. Aduk, aduk aja terus. Supaya tarasa manis. Kopi nih, kopi wara kadada gulanya. Nah, makna yang dikandung oleh kopi itu adalah kenikmatan, kenikmatan rasa kopi. Lalu aduklah antara zahirnya dan batinnya. Jadikanlah satu antara kulit dengan isinya. Tugas kita disuruh banyak menyambatnya dan mengingat dalam hati. Sambat ngarannya, ingat makna yang dikandung namanya tadi. Kemudian pulang. Dan ikhtilaf pula
ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan orang Mu'tazilah dalam bicara Nabi. Apakah dapat ia dengan kasab atau tiada? Apakah kenabian itu didapati dengan diusahai atau kada oleh kita? Jawabannya, walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khair a'la aqabah bal zaka fadlullah yu'tihi liman yasha jallallahu wahibul minan. Kata ahlu sunnah wal jamaah, dan tiada menjadi nabi itu dapat dengan usaha, dan jikalau naik ia dalam mengerjakan ia kepada kebajikan terlebih masyakat dalam mengerjakan ibadah sekalipun, tetapi demikian itu anugerah Allah Ta'ala bagi setengah hambanya nang dikahandakinya. Telah maha tinggi Allah Ta'ala nang memberi anugerahi atas hambanya. Ada orang Mu'tazilah berpendapat, nah kenabian itu didapat ia dengan usaha ikhtiar. Ini pendapat orang Mu'tazilah. Ini pendapat nang kaliru, nang sasat, jangan diikuti. Kita orang ahlu sunnah wal jamaah, namanya kenabian itu kadakawa didapati dengan usaha nang sungguh-sungguh, walaupun dengan jungkir balik inya beribadah paribasanya, tidak akan bisa menjadi naik derajatnya menjadi seorang nabi, karena kenabian itu anugerah dari Allah. Menyebut musannif dalam menyatakan i'tikad ahlu sunnah wal jamaah, wa abdalul khalqi alal itlaq nabiyuna pamil anis syiqab wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'dahum malaikah zil fadli hadza wa qaumun fassalu idza faddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yabdulu bil mu'jizati uyyidu taqarruma, yakni wajib atas orang mukallaf mengiktikadkan bahwasanya nang terlebih abdal sekalian makhluk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau berpalinglah daripada perbantahan orang nang sesat, yakni jangan engkau dengarkan demikian itu. Dan segala nabi alaihi wassalatu wassalam itu mengiringi akan Nabi Muhammad itu dalam afdalnya. Dan kemudian mereka itu, maka malaikat nang mempunyai martabat nang tinggi, kemudian nabi. Maka inilah mazhab Imam Asy'ari radhiyallahu anhu dan ulama. Satu daripada
jamaah Imam Abu Mansur Maturidi itu telah menyatakan perihal itu pada melebihkan mereka itu, dan setengah tiap-tiap suatu akan setengahnya itu sesungguhnya dilebihkan dengan mukjizat yang dikuatkan mereka itu karena memuliakan. Yakni kata jumhur Asy'ari, bermula Nabi kita Muhammad itu terlebih afdal daripada sekalian makhluk semata-mata dengan ittifaq. Maka sekalian Nabi mursal itu atau Nabi jua, maka sekalian malaikat. Maka inilah katanya, dan yaitu kaul nang marjuh. Dan kata jumhur Maturidi, dan Nabi Muhammad itu telah terlebih abdal daripada sekalian makhluk dengan ittifaq pula. Maka Rasul itu Nabi dan itu bukan Rasul. Nah, maka malaikat yang mursal seperti Jibril, Mikail dan barang sebagainya. Maka sekalian aulia Allah Ta'ala istimewa Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Maka sekalian awamul malaikah, maka yaitu terlebih afdal daripada manusia nang fasik. Maka inilah kata Imam Abu Mansur, dan yaitu kaul nang rajih. Kemudian syahdan, arti mukjizat itu perbuatan yang membinasakan adat, lagi menyertai dengan menjadi risalah, yakni menjadi pesuruh Allah Ta'ala, serta tiada barang suatu nang menyalahi. Dan sebab wujud mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib atas mukallaf percaya akan dia dengan menjadi pesuruh Allah Ta'ala. Dan telah maklum akan orang yang mukallaf bahwasanya Allah Ta'ala itu harus di dalam haknya menyuruh Rasulnya dan memberi mukjizat kepada mereka itu halnya khilaf atas orang Mu'tazilah nang mewajibakan ia atas Allah Ta'ala silah dan aslah nang telah tersebut. Wa ismatul bari likulli hutima, wajib atas tiap-tiap mukallaf itu mengiktikadkan bahwa segala nabi, rasul dan malaikat itu telah maksum ia daripada segala dosa besar dan dosa kecil. Kemudian daripada menjadi rasul atau sebelum menjadi rasul, atas kaul ulama nang rajih. Dan arti maksum itu memeliharakan Allah Ta'ala akan mereka itu daripada hajat ia di dalam maksiat, serta kekal kuasanya. Dan barang nang engkau dengarkan daripada nas kitab dan hadis nang menunjukkan atas khilafnya perkataan dalam zahirnya, maka engkau takwillah jikalau engkau paham dalamnya barang nang layak dalam hak mereka itu atau ditawakufkan kepada Allah Ta'ala, maka itu terlebih aslam.
Jadi apa-apa itulah nang dikata. Nah, padahal kita sudah wajib meyakini para nabi rasul itu maksum. Nah, maksum, Allah memeliharakan mereka daripada hajat ia dalam maksiat. Bahajat hendak bermaksiat aja ini dipelihara Tuhan. Ada keinginan hendak bermaksiat itu sudah dijaga oleh Tuhan. Kadada keinginan hendak bermaksiat itu kadada. Apalagi menggawi maksiatnya. Nah itu nah. Ini kita sudah meyakini yang demikian. Baik seorang rasul itu belum lagi mendapat risalah kerasulan ataupun sudah. Maka ujar Sidin, engkau dengarkan barang nang engkau dengarkan daripada nas kitab dan hadis nang menunjukkan atas khilafnya perkataan dalam zahirnya. Jadi berselisih nih kayaknya nih ucapan Sidin dengan zahirnya. Maka ucapannya para rasul, para nabi itu ditakwil. Engkau paham dalamnya barang nang layak dalam hak mereka, atau ditawakupakan kepada Allah Ta'ala, maka ini lebih aslam, lebih selamat. Dikit lagi, bi'satahu, yakni dan ditentukan Nabi Muhammad itu terlebih abdal daripada segala makhluk sebab wujud 3 perkara. Nabi kita tuh terlebih abdal daripada segala makhluk ini sebab wujud 3 perkara. Pertama, karena bahwasanya Nabi Muhammad itu telah menjadi kesudah-sudahan sekalian Nabi dan Rasul. Sebutin kenapa Nabi Muhammad itu abdal daripada segala makhluk. 2, bahwasanya syariat Nabi Muhammad itu terlebih melengkapi atas segala makhluk. Syariat Nabi Muhammad tuh lengkap barataan, kadada nang tak tinggal untuk seluruh makhluk. Dan yang ketiga, bahwasanya syariat Nabi Muhammad itu kekal sampai kepada hari kiamat. Nah ini karena ada wujud nang 3 nang ini, Nabi Muhammad itu terlebih abdal dari segala makhluk. Pertama, karena Nabi menjadi kesudah-sudahan sekalian Nabi dan Rasul. Kesudah-sudahan. Kadada lagi mbah Nabi Muhammad ini seorang Nabi dan Rasul, Khatamul Anbiya. Makanya Sidin disebut seabdal makhluk. 2, mencukup, artinya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lengkap atas segala makhluk. Lengkap arti lengkap tuh kada denang kurang. Syariat Nabi ini kada denang kurang, lengkap lawan sekalian makhluk. Lawan jin lengkap, lawan manusia maginnya lengkap syariat Nabi. Nang ketiganya
syariat Nabi Muhammad ini kekal sampai hari kiamat. Jadi jangan betakutanan syariat Nabi ini akan lenyap di atas permukaan bumi. Kada bakal. Nah, karena ini Tuhan nang menjaganya. Syariat Nabi ini kada bakal hilang sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La yunsah bi ghairi hatta zamanu yunsakhu wa nasuhu li syar'i ghairihi waqa hatman azallallahu man lahu mana wa naskha ba'di syar'ihi bil ba'di ajiz wa ma fi zalahu min ghad. Maka syarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiada binasa dengan lainnya hingga zaman itu dibinasakan ia, dan membinasakan ia akan syarak itu telah zahir halnya. Tentu demikian itu memudah-mudahan menghinakan mudah-mudahan menghinakan Allah Ta'ala akan seorang baginya, tiada itu menegahkan dia, dan telah membinasakan setengah syarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setengahnya. Maka engkau iktikadkan atas demikian itu, dan tiada dalam demikian itu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kekurangan dalam martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahdan, wajib atas sekalian mukallaf itu mengiktikadkan bahwasanya syarak Nabi kita Muhammad itu kekal sampai kepada hari kiamat, dan bahwasanya syarak Nabi Muhammad itu tentu membinasakan syariat nang lain hingga turun Nabi Isa daripada langit, halnya membunuh Dajjal laknatullah alaih dalam akhir kena hari kiamat. Maka yaitu masuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan ia dengan syarak Nabi Muhammad, dan yaitu akhir umat Nabi Muhammad nang mustahidin. Dan wajib orang mukallaf mengiktikadkan pula bahwasanya syariat Nabi kita Muhammad itu harus serta wujud dalam zahirnya membinasakan ia kepada setengah syaraknya sendiri, seperti sembahyang halnya berhadap kepada Baitul Maqdis, maka berpindah kepada Ka'bah dalam negeri Makkah. Asalnya Nabi sembahyang menghadap Baitul Maqdis, imbah itu diperintah untuk kembali menghadap Ka'bah. Dan kata setengah orang nang sesat, tiada harus demikian itu. Orang sesat medakang kada harus nangka itu ya, wallahu alam. Dan apabila sampai musannif dalam setengah kitab ini maka membicarakan ia dalam etikat nang bangsa Sam'iyah, maka kata musannif wal mu'jizatuhu kasiratun gurar minha kalamullah mu'jizul bashar. Dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlebih banyak daripada mukjizat Nabi lainnya yang indah-indah. Jadi mukjizat Nabi ini kada kahitungan. Setengahnya itu kalamullah Ta'ala nang dinamai pada orang ahlu usuluddin dengan Quran nang azim yang mengalahkan ia segala manusia dan jin, yakni dinamakan kalamullah Ta'ala itu oleh ulama ahli usuluddin dengan Quran nang azim, yaitu ibarat nazam yang diturunkan ia atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang dengan menjadi ibadah dengan tilawahnya, lagi menjadi dengan sependek-pendek surah melemahkan ia akan sekalian orang nang mungkir dia. Nang paling handap surah aja kada ada satu orang pun nang kawa menuruti akan kalamullah Al-Quran ini. Ini sampai hari kiamat sepintar apapun orang tidak akan bisa mengikuti atau membikin nang serupa dengan satu surah nang paling pendek di dalam Al-Quran.
Dan kata jumhur mutakallimin lah, dan yaitu ibarah daripada kalamullah ta'ala yang nafsi nang qadim azali, yang qaimun pada zat Allah ta'ala, nang menjadi madlul bagi kalam nang labzi, nang menjadi ibadah dengan tilawahnya dan telah tersebut dalam bicara kalam. Ya kata telah ini kisah-kisah Al-Quran nih. Nah, betapa dikhususkan Quran di dalam bicara itu? Jawab, sebab bahwasanya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Quran itu terlebih besar mukjizat dan kekal ia sampai kepada hari kiamat, dan sangat banyak bilangannya, dan khabar nang gaib dan hikayat nang ajaib dan barang lainnya. Dan setengah daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit. Maka kata musannif radhiyallahu anhu, wajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw, yakni engkau iktikadkan dengan iktikad nang jazam dengan mi'raj nabi ke langit, dengan jasadnya nang syarif serta rohnya nang tahirah, halnya jalan daripada batu sakhrah. Nah, batu sakhratullah tuh nang di dalam Baitul Maqdis sampai kepada Sidratul Muntaha dan kepada Masya Allah Ta'ala. Nah, Masya Allah Ta'ala, dan dalilnya itu ijma segala sahabat dan hadis nang syarif. Dan wajib pula mengiktikadkan segala orang mukallaf itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj itu Isra, yakni berjalan dengan burak, dan sertanya itu Jibril dan Mikail daripada kota Mekah kepada Masjidil Aqsa, dan yaitu pada malam 17 daripada bulan Rajab atas kata ulama nang rajih. Dan dihikayatkan mi'raj itu telah masyhur dalam mukjizat pula perihal Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, wa barri'an li Aisyah mimma ramau, yakni dan engkau sucikan Sayyidatuna Aisyah daripada barang nang didakwa orang munafik, daripada berbuat fahsya, yakni wajib atas segala orang mukallaf mengiktikadkan bahwasanya Sayyidatuna Aisyah itu telah lepas ia daripada barang nang didakwakan oleh orang munafik. Abdullah ngarannya orang munafik nang anak Ubay, Abdullah bin Ubay nih. Nah, anaknya Salul. Dengan berbuat, Abdullah bin Ubay menuduh Aisyah berbuat fahsya, dan dalilnya itu nas kitab dan hadis nang syarif dan ijma segala sahabat, dan hikayatnya itu telah masyhur dalam beberapa kitab nang mutawalat. Dan wajib pula mengiktikadkan segala orang mukallaf bahwasanya zaman sahabat radhiyallahu anhum itu terlebih baik zaman. Nah itu, jadi paling baik zaman kurun itu adalah kurun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beberapa bait kajian kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat naun kita barataan dunia sampai ke akhirat. Amin, Allahumma amin. Sebelum diakhiri, mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita tuntut, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan manfaat bagi kita dunia sampai ke akhirat. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah, dosa anak cucu kami ya Allah, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma astur ayubana ayuba muallimi anna wa la tadhhab barakatihim ulumihim anna. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghaffar ya sattar ya mujibas sailin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf zahir batin dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arusal khafir